Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami semua ada di hadapan Bapa
kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Ya Bapa, kami rindu lawatan-Mu. Kami merindukan Engkau berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Ampunilah kami atas semua ketidaktepatan hidup kami, supaya berada di dalam hadirat-Mu. Oleh pengampunan-Mu ya Allah, kami ada dalam keadaan kudus dan berkenan, dan kami dipandang layak di hadapan Bapa. Roh Kudus Tuhan, urapi kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu firman itu yang mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada renungan sebelumnya saya sudah berkata bahwa kita harus sadar masa hidup kita di dunia ini seperti suatu petualangan yang luar biasa. Tetapi ingat bahwa petualangan kita di dunia ini kan hanya 70 tahun atau 80 tahun. Itu pun kalau kita bisa mencapainya. Persoalannya adalah tidak semua orang bisa mencapai masa hidup 70 sampai 80 tahun. Jadi, di sini kita harus menyadari bahwa disingkatnya waktu hidup kita di dunia ini, kita harus menjadikan petualangan hidup kita di dunia ini bukan untuk mengejar kesenangan-kesenangan hidup dunia yang bisa kita nikmati. Karena seberapa banyak yang kita punyai, yang kita miliki, yang kita dapatkan, seberapa banyak yang kita perjuangkan, yang bisa kita nikmati, toh semuanya itu akan menjadi sia-sia. Semuanya itu tidak akan kita bawa sampai di balik kematian. Jadi mari kita sadar, sebagai orang percaya kita harus benar-benar mempergunakan masa hidup kita yang singkat ini. Atau dengan kata lain, kita harus mempergunakan petualangan hidup kita di dunia ini, pengembaraan hidup kita di dunia ini, bukan untuk mencari atau mengejar apa yang bisa kita nikmati saat ini, ya. Tetapi kita harus pikirkan bahwa petualangan hidup kita, pengembaraan hidup kita di dunia ini harus memberikan dampak bagi kehidupan kita di kekekalan nanti. Tadi saya katakan bahwa apapun yang kita miliki, seberapa banyak yang kita punyai, kita harus sadar pada akhirnya semuanya itu akan menjadi sia-sia. Pengkhotbah pasal 2 ayat 11, firman Tuhan katakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita tahu segala sesuatu yang kita kerjakan, yang bisa kita nikmati dalam hari-hari hidup kita, pada akhirnya semua yang kita kerjakan itu tidak berdampak untuk kehidupan kekal kita, maka itu artinya apa yang kita kerjakan hari ini semuanya sia-sia. Firman Tuhan katakan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Lalu kalau kita membaca Pengkhotbah pasal 2 ini ayat 17 dikatakan begini, oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kembali lagi ada kalimat usaha menjaring angin. Saudara, kita berusaha untuk menjaring angin atau menangkap angin. Itu suatu kesia-siaan. Karena kita tidak akan pernah bisa menangkap angin. Jadi kita juga harus mengerti bahwa ketika kita mengejar segala sesuatu yang ingin kita nikmati di dunia ini, hal itu tidak ada bedanya
seperti usaha menjaring angin. Saudaraku, oleh karenanya kita harus benar-benar menyadari petualangan hidup kita di dunia ini, pengembaraan hidup kita di dunia ini seharusnya bukan untuk mencari apa yang bisa kita nikmati hari ini, tetapi untuk mencari apa yang bisa kita nikmati di kekekalan nanti. Oleh sebab itu kita harus sadar, kita tidak boleh menyia-nyiakan masa hidup kita yang singkat di dunia ini untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal. Yang harus kita kejar, yang harus kita kumpulkan itu adalah berkat kekal yang bisa kita nikmati di dalam kerajaan sorga. Itu artinya selama kita bertualang di dunia ini, selama kita mengembara di dunia ini, bukan perkara duniawi yang kita kejar. Seharusnya yang kita cari, yang kita kejar itu adalah Tuhan. Jadi disingkat waktu hidup yang kita miliki di dunia ini, mari kita pergunakan waktu hidup kita ini untuk mencari Tuhan, untuk mengejar Tuhan, untuk menemukan Tuhan, lalu kita mengikatkan hati kita hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada dunia ini. Kalau kita hidup sebagai orang percaya yang benar-benar menyadari akan hal ini, kita akan sungguh-sungguh mempergunakan pengembaraan hidup kita di dunia ini hanya untuk mencari Tuhan dan bukan yang lain. Dan setiap hari kita berjuang untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita berjuang untuk membangun pergaulan dengan Tuhan, mengikatkan hati kita dengan Tuhan sampai pada titik di mana kita sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi untuk menikmati dunia ini. Keinginan kita hanya satu, hidup menikmati Tuhan saja. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesukaan hati kita, kesenangan hati kita, kebahagiaan hidup kita. Saudara, mungkin sebagian kita menganggap bahwa ini terlalu berlebihan, Pak. Saudara mungkin berkata, kita kan masih hidup di dunia ini, Pak. Kita butuh hiburan. Kita juga ingin menikmati hidup ini. Kan hidup di dunia hanya satu kali. Saudaraku, dengar perkataan ini. Jika engkau memiliki pola pikir yang seperti itu, suatu saat nanti ketika engkau berada di balik kematian, engkau baru akan menyesali. Tetapi sudah terlambat. Jadi kalau saya katakan, mari pergunakan masa hidup kita di dunia ini, pengembaraan hidup kita di dunia ini hanya untuk mencari Tuhan. Ini bukan sesuatu yang berlebihan. Orang percaya yang mau mengikatkan hatinya hanya pada Tuhan saja, maka ia akan mematikan keinginan dirinya untuk menikmati dunia ini. Dari hari lepas hari, orang seperti ini hanya mau menikmati Tuhan saja. Contoh hidup orang-orang yang hanya mau menikmati Tuhan saja itu bisa kita temukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bisa belajar dari hidupnya Henok. Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam hari-hari hidupnya dia hanya bergaul dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Perhatikan itu. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan, mengikatkan hati kita dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhan juga pasti rindu supaya kita ada di dekat Dia. Perhatikan itu. Henok bergaul dengan Allah, lalu Allah mengangkat dia. Karena apa? Karena Allah juga ingin supaya Henok berada di tempat di mana ia berada. Pemazmur berkata begini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara perhatikan itu. Jadi sejak dulu orang-orang yang benar-benar tahu dan benar-benar menyadari bahwa ada kehidupan di balik kematian, ada kehidupan yang kekal.
Orang-orang seperti ini sudah belajar untuk ikatkan hati mereka kepada Tuhan, sudah belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesukaan hidupnya, satu-satunya kesenangan hidupnya, satu-satunya kebahagiaan hidupnya. Lalu kenapa kita hidup sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah, janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kenapa kita tidak sungguh-sungguh mau ikatkan hati kita kepada Tuhan saja selama kita masih hidup di dunia ini? Kenapa kita tidak percaya kepada janji yang telah diucapkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus? Di mana Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini artinya selama kita masih hidup di dunia ini, disingkat waktu hidup kita di dunia ini, kita harus terus ikatkan hati kita dengan Tuhan demi janji yang satu ini. Artinya supaya pada akhirnya ketika kita berada di balik kematian, kita bisa tinggal bersama-sama dengan Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, di tempat yang sudah dijanjikan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan berjanji, janji itu ya dan amin. Karena Allah itu setia. Allah tidak pernah berubah setia. Tetapi kalau hari ini kita tidak sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan, itu artinya kita menolak untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Mari sadar akan hal ini. Jangan sampai masa hidup kita di dunia ini menjadi sia-sia ketika kita menutup mata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami, di mana kami harus mempergunakan masa hidup kami di dunia ini. Waktu hidup kami yang singkat di dunia ini harus kami pergunakan untuk mencari Engkau saja ya Tuhan, untuk hidup bergaul dengan Engkau saja ya Allah. Lalu kami mau terus mengikatkan hati kami hanya kepadamu ya Bapa, merindukan Engkau lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mau berjuang karena kami rindu supaya di akhir kehidupan kami nanti Engkau memandang kami sebagai pribadi yang layak di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.